Surah Al-Hajj ayat 34. Nih, Al-Hajj ayat 34. Apa yang dikatakan? Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Aku Tuhan sudah mensyariatkan sembelihan kurban kepada Al-Quran kurban hewan, kemudian Torah juga korban hewan. Di dalam Imamat 18 justru dikatakan kemudian di dalam kitab yang Anda gunakan itu bahwasanya jangan engkau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Nih, Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuh, baca. Nah, sekarang permasalahannya bukan ke situ, saudaraku bom-bom. Bukan imamat, bukan kurban hewan, bukan darah, bukan. Bukan. Yang kita sedang bahas ini adalah kenapa perjanjian baru ini jadi perjanjian lama di kitab Kristen. Sementara kitab ini punya Yahudi. Kenapa jadi perjanjian lama di sini? Sedangkan ini perjanjian baru Tuhan kepada mereka. Kristen ini siapa? Ini yang Anda harus jawab. Ini yang Anda harus jawab. Ini kenapa kitabnya orang Yahudi di sini? Gitu, saudara. Jawab. Silakan. Dari tadi saya bertanya, saudara Kusuma. Ini kan judulnya siapa yang mencuri? Suma, tolong fokus. Saya sudah menjelaskan pakai data by data semua bahwa Yahudi adalah induk kekristenan. Yesus adalah Mesias. Yesus Kristus, Yeshua Hamasya, muridnya adalah Petrus. Pertanyaan saya, Al-Quran dalam surat Al-A'raf 133, judulnya siapa yang mencuri? Pertanyaan saya buat Anda, tolong Anda jawab. Dan tadi Anda tidak jawab satupun. Minta maaf. Pertanyaan saya, bro. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Dalam kitab Taurat, kitab Yahudi, ada 10. Sekarang legalitas Anda, tolong jelaskan bagaimana legalitas Anda menceritakan tentang Nabi orang Israel, Nabi Musa. Kenapa ada di Al-Quran? Legalitasnya mana? Kalau saya sudah menceritakan, legalitasnya adalah murid Yesus, Yesus orang Yehuda, murid Yesus adalah Petrus. Petrus adalah kami punya pimpinan gereja. Sudah sangat jelas, bukan Paulus. Ingat ya, di dalam tadi saya sudah sampaikan dalam Roma 16 ayat 7 ya, di situ saya kalau buka lihat ya. Pertanyaan saya sama, sebentar, jangan Anda jawab dulu, sebentar ya. Pertanyaan Anda, saya punya pertanyaan dari tadi. Anda tidak menunjukkan legalitas, hanya saya yang menjawab dari tadi. Anda tidak menjawab legalitas Anda. Kenapa sampai kitab-kitab nih? Di sini sudah jelas dalam Roma 16. Dunia, saudara-saudaraku sebangsa dan pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Bukan Paulus pendiri Kristen yang seperti kau tuduhkan, tapi Petrus pemimpin gereja itu. Saya tunjukkan data dari tadi. Pertanyaan saya kepada saya, legalitas kenapa cerita Nabi Musa ini ada di Al-Quran Anda? Silakan Anda jelaskan legalitas. Satu saja, murid dari Yehuda, ada keturunan Yehuda. Jelaskan Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa. Al-Ahqaf surah berapa? Sebentar saya buka. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyyan liyunsiral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Al-Ahqaf surah berapa, bro? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Ya, surah berapa itu? Surat berapa? Surah berapa itu Al-Ahqaf? Udah ya. Jadi ada ini. Sebentar Pak, saya buka data, pakai data. Jangan kau cara, saya tidak tahu bahasa Arab. Al-Quran terjemahannya pun sudah kujelasin samamu. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 12. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi peringatan kabar gembira kepada orang-orang berbuat. Tidak diceritakan mengambil Taurat lalu kemudian menyimpan di Al-Quran. Tidak. Berbeda dengan ini. Kalau Anda mengatakan tadi Petrus, di mana Petrus mengatakan kalau Taurat ini perjanjian lama? Tunjukkan dalilnya. Di mana Petrus mengatakan Taurat adalah perjanjian lama, sedangkan ini adalah
Tauratnya orang Yahudi. Di mana Petrus mengatakan kitab Taurat diberitakan Giliran kepada saya, seluruh bangsa. jangan kau sendiri. Giliran Tunggu. saya, bro. Pertanyaan saya, Giliran saudara. saya pakai data. Kau dari tadi tidak pakai data. Giliran saya minta maaf. Ini datanya nih. Sebentar, Sekarang sebentar. pertanyaan Saya saya kejar kepada Anda dulu. saudara. Sebentar, Anda membawa sebentar. Petrus. Giliran saya. Tolong Sebentar. tunjuk itu untuk orang Kristen di luar Yahudi. Di mana dalilnya? Petrus itu orang Yahuda, bro. Di Murid mana? Yesus, Kalau- bro. kalau Bagaimana dia Petrus- seorang murid? Anda mau tunjukkan? Sebentar. Giliran saya kejar Anda. Yahudi, Sebentar, yang saya sebentar. tanya Kristen. Saya Yang kejar saya Anda tanya dulu. Kristen. Sebentar. Iya, Yang waktu saya tanya bicara. Kristen. Petrus orang Iya, Yahudi. sabar. Saya Wajar. udah jelaskan tadi. Sabar Lah, nanti. Kristen Petrus, kenapa sebentar. pakai kitabnya Sebentar, orang Yahudi? Petrus akan bicara tentang Kristen. Sebentar, saya akan jawab itu. Silakan Sebentar. tunjukkan. Sebentar, Silakan. yuk. Sebentar dulu. Sopan dong, profesional dong. Di dalam surat 18 Al-Quran kes 18 ya, Al-Kahf ayat 69. Perhatikan di sini. Ya, ini pertanyaan saya dari tadi Anda belum jawab. Dia Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapatku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Pertanyaan saya, Nabi Musa adalah nabinya orang Israel berbahasa Ibrani. Coba Anda jelaskan, sejak kapan Musa memakai kata insya Allah dalam bahasa Arab? Sejak kapan Musa memakai bahasa insya Allah? Coba kau jelaskan sama saya. Sejak kapan Nabi Musa? Sabar, saya waktu bicara. Anda bicara saya tidak potong. Profesional dong. Sejak kapan Nabi Musa mengatakan insya Allah? Sejak kapan? Sedangkan Musa tidak pernah mengenal bangsa Arab. Tuhan sudah melarang dalam Ulangan 6 ayat 13-14. Ya, pertanyaan saya, Anda tolong jawab legalitas Anda bahwa Al-Quran Nabi Musa untuk Al-Quran. Silakan tunjukkan legalitas. Silakan, saya tunggu Anda. Silakan legalitas. Al-Ahqaf ayat 12. Wa bin qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Sudah kujelaskan. Allah menjelaskan tentang kitab Taurat kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Bukan mengambil kitabnya orang memberikan kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan saudara. Nih. Ini kitab Anda nih. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ini kitabnya orang keciduk di rumah Anda. Kan tema kita siapa yang mencuri. Nah, ini ada terbukti nih. Siapa pelakunya? Ini mana Taurat di sini, mana Taurat, mana imamat, mana bilangan di sini, mana ulangan, mana? Nggak ada. Adanya di sini. Ini kitabnya siapa? Kitabnya Kristen. Siapa yang pencuri sekarang? Begitu Pak Bom. Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi yang ini? Apa haknya? Tunjukkan legalitasnya. Kok susah sekali? Kalau Al-Quran kan jelas. Bil bayyinati was-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan kemudian aturan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran ini. Sorry, ini Al-Quran. Ini kitab kami nih. Tidak mengambil kitabnya Yahudi. Kalau Kristen punya kitab, dua-duanya ada di sini. Pertanyaan saya, apa legalitasnya Kristen menggunakan kitabnya Nabi Musa? Belum terjawab sampai sekarang. Anda hanya Oke, mengatakan, saya jawab ya. Petrus, Sabar, tunggu. saya jawab. Anda hanya Udah, mengatakan, kau jangan Petrus, monopoli tempat. Petrus, Sabar. Petrus memang kitabnya ini, kawan. Sabar. Petrus Yang orang saya Yahudi. tanya- Sabar. Semua Yang saya profesional tanya dong. Kristen. Saya jawab. Oke. Petrus 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ya. Di sini kita lihat bahwa apa ya. Jadi Anda mengatakan bahwa 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, sabar. Anda bicara saya tidak potong. Host, bagaimana nih? Sebentar, minta maaf. Saya bicara, Anda bicara. Tadi saya tidak potong ya. Saya tanya sama Anda. Di sini saya sudah tunjukkan. Petrus adalah. Kita tidak sedang membahas Sebentar. Petrus. Petrus adalah pemimpin gereja. Jelas dia orang Kita Yehuda. tidak sedang bahas Ya, Petrus. sabar. Inilah Kristen. Jelas Petrus punya ada hubungan dengan kitab Taurat. Karena Tidak, dia kita imani tidak kitab sedang Taurat. bahas. Sabar, tolong diam. Petrus, pertanyaan saya, siapa itu Nabi Muhammad? Keturunan dari mana? Dari Yehuda atau Yahudi dari mana? Anda tidak menjelaskan legalitas. Mute your microphone, both of us. Both of you di mute ya.
di mute dulu Bang Zuma dan Pak Bom-Bom. Ini kita break point, nyaris ke pelanggaran tetapi belum sampai pelanggaran. Ya, jadi Bang Zuma 1 pelanggaran, Pak Bom-Bom 2 pelanggaran. So diperhatikan, kita akan ada break point selama 30 detik. Tarik napas, control yourself. 2 poin yang diperhatikan. Yang pertama, tema. Saya izin besarkan, ya, saya izin besarkan kalian yang datang pada saya untuk meminta. Saya tidak peduli dengan kalian berdua. Sebelum debat ini dimulai, mungkin saya kenal. Oh, ini Bang Zuma, ini Pak Bom-Bom. Tetapi setelah memulai debat, kalian berdua adalah orang asing bagi saya. Saya tidak peduli dengan semua follower dan pengaruh kalian di TikTok. Yang pertama, ya, tidak ada pelanggaran ya. Pak Bom-Bom, Bang Zuma tidak ada pelanggaran lagi. Meskipun sejauh ini Pak Bom-Bom 2 pelanggaran dari kubu Kristen dan Bang Zuma 1 pelanggaran dari kubu Muslim. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tema. Kita sedang membahas tentang who stolen the Holy Bible. Siapa nih yang mencuri kitab suci secara makna metaforis? Ini harus diperhatikan. Lalu yang kedua, tolong teman-teman, terlebih Bang Zuma, data yang ditujukan harap terbaca dulu baru ditutup ya. Jadi dibalik saja kameranya, atau karena data yang ditunjuk itu bersifat mirror atau cermin, jadi agak susah terbaca. Saya sih bisa terbaca, makanya tidak ada pelanggaran. Ya, saya bisa melihat bahwa itu dari imamat, ini dari sekian gitu. Tapi kalau misalnya dari debater Kristen merasa bahwa tidak bisa terbaca, kamu bisa kok untuk meminta debater Muslim menunjukkan ulang datanya. Seperti itu ya. Jadi make sure supaya pembicara Kristen fokus pada tema yang ada di layar. Dan pembicara Muslim tolong lebih teliti menunjukkan datanya supaya bisa terbaca dengan baik. Siapa tahu bisa memberikan manfaat bagi pendengar yang ada di bawah. Terlepas dari perdebatan ini, siapa tahu ada yang pengen belajar ayat-ayatnya, bisa tahu dari Bang Zuma. Oke, 30 detik, siapkan kalian berdua. Pembicara Kristen lampu kuning, pembicara Muslim belum lampu kuning karena masih 1 pelanggaran. Sekali lagi 30 detik, bersabar, kolom komentar bebas. Masih di debat lintas agama, menit tersisa 6 menit 12 detik with Superboy directly from Senopati, Jakarta Selatan. Prepare yourself, kontrol emosinya. Oke, debat akan dilanjutkan teman-teman. Ya, silakan, waktu masih tersisa untuk 2 debater terhormat. Diperhatikan untuk debater Kristen fokus pada tema, dan diperhatikan untuk debater Muslim tunjukkan data dengan cara yang layak. Silakan 2 debater terhormat, breakdown telah selesai. Saya dulu ya. Baik, saya dulu. Terima kasih banyak, host. Di dalam Suma kau lihat dalam kitab Yeremia, Sador kau sekarang, Yeremia 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini kitab Taurat, ini kitab Yeremia. Bukan saya menyurat, sama kau. penyurat. Sebentar, jangan potong Suma. Tolong, jangan potong saya ya. Sebentar. Anda sudah mulai kejang. Saya kejar di sini. Di dalam Alkitab, kitab Taurat ada 10 tulah. Tolong Anda jelaskan. Ini judulnya siapa yang mencuri? Kenapa ada perubahan? Diubah 10 jadi 5. Coba Anda tolong jelaskan ini sama saya ini. 10 menjadi 5. Siapa yang mencuri dan mengubah ini menjadi 5? Silakan Anda jelaskan. Dan legalitas Anda dari tadi tidak jawab. Saya akan kejar sih. Saya tidak akan jawab pertanyaan. Saya sudah jawab cukup. Sekarang Anda tolong jawab sama saya. Sesuai dalam Yeremia 8 ayat 8. Siapa yang menghilangkan hukum Taurat? Karena kitab Sefanya, ya, supaya Anda paham, Sefanya 3 ayat 4, ya, nih. Para nabinya adalah orang ceroboh dan pengkhianat, para imam yang menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Ingat, jangan kau perkosa. Pertanyaan saya, hukum Taurat ada 10 tulah. Kenapa menjadi 5 dan di sini ada tulah kutu? Anda jelaskan sama saya. Dari tadi sudah hampir 2 jam. Silakan, legalitasnya, silakan. Saudara, kita tidak sedang membahas isi. Kalau Al-Quran saya mengatakan tulahnya 1. Bukan.
atau sebentar, 2 Suma tolong atau cepat 3, sebentar. atau 4 atau 5. Anda jelaskan legalitas Di yang sini mencuri sesuai tidak- judul. tidak Sesuai ada judul Suma, jangan kau lari. Sesuai Di judul sini- siapa? Ini tidak ada Taurat. Nah, di sini nggak ada Taurat. Ini yang keciduk Taurat nih. Nih, ini nih. Kitab Taurat itu Nabi Musa ada 10 tulah tertulis dalam kitab Keluaran. Gimana sih? Itu isi. Keluaran itu kitab Taurat. Iya, Itu kitab isi. Taurat isi. Pertanyaan saya, legalitas Anda, jelaskan kalau kita isi kitab berbicara- Taurat ini. Kalau kitab kita Taurat ini bicara isi saya. mengenai isi, itu larinya temanya beda. Mana yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible? Itu kalau isi. Hari Sekarang ini Suma temanya minta maaf. mencuri. Saya Nih. dari tadi sudah jawab Anda pakai data. Ini kitab Yesus saudara nih. Yehuda, Petrus Yehuda, minta maaf Petrus saudaraku. Yehuda. Tolong Saya jelaskan bahas sama Kristen. saya sudah pakai data, netizen bisa Petrus menilai. orang Yahudi. Pertanyaan Memang saya, Anda kitabnya jelaskan ini. Ini kitabnya Kalau Petrus. mencuri, Suma, kalau sekarang mencuri pasti ini. berubah. Saya sudah Ini tunjukkan kitab Yeremia saudara 88. Yang mengubah Ini siapa? kitab saudara nih, nih. Cari Taurat di sini. Silakan Mana Anda cari jelaskan. Taurat? Saya tidak Cari akan, Taurat, Anda tidak tolong ada. jelaskan. Kitab Keluaran Ini itu kenapa kitab ada di Taurat, sini? Zuma. Kenapa ada di Keluaran sini? itu kitab Taurat, Zuma. Iya, kenapa ada di sini? Kenapa ada di sini? Berbeda. Ya jelas dong. Kenapa ada di sini? Kenapa Kan jelas? murid-murid Yesus orang Yahuda, saya sudah Orang jelaskan. Yahuda. Jangan Tapi putar-putar, Kristen Anda yang saya belum tanya jelaskan. itu Anda, yang saya Tolong tanya Anda jelaskan Yang saya legalitas. Saya tanya. sudah jelaskan legalitas. Yang saya tanya Anda, Jangan lari. kenapa ada Anda kitab ini? kejang-kejang, minta maaf. Anda lagi Kenapa fokus, ada fokus. kitab ini? Suma, Kitab ini kenapa ada apakah di di sini Anda tidak dengar perkataan saya? Saya kejar Anda. kita tidak sedang Silakan Anda membahas jelaskan mana surat firman Al-Araf. Tuhan. Ya, Kita Tuhan tidak orang sedang membahas Yahudi firman Tuhan. berbeda dengan orang Arab. Ini Al-Quran Sema Israel Adonai Eluhenu Adonai Ehad. Minta maaf, tidak pernah orang Israel berazan seperti Anda azan. Please mute your microphone, both of you. Perdebatan tersisa tinggal 4 menit 12 detik lagi dari waktu yang saya berikan selama 30 menit. Kalian berdua yang datang pada saya tanpa ada paksaan dan tanpa ada bayaran apapun terhadap Superboy dan brand Superboy pada proses debat profesional lintas agama versi Superboy. Peraturan sudah dijelaskan dari awal dan pada malam hari ini jelas-jelas di layar tertulis bahwa tema kita adalah mengenai siapa yang mencuri kitab suci Yahudi tunggal. Kita akan membahas tema ini baik secara deduksi-induksi maupun induksi atau deduksi secara dialektik yang baik. Kita sedang tidak membahas tentang potongan firman tertentu karena itu nanti akan menjadi gambling fallacy terhadap tema debat. Karena ini benar-benar secara ontologis kita membahas tentang tema, tidak ada subtema apapun di luar itu. Dan pelanggaran ketiga terjadi. Mohon maaf, mungkin setelah room ini saya akan dibenci oleh kalian semua. Silakan, saya sudah mencoba seadil dan seobjektif mungkin. Pak Bom Bom dari kubu Kristen melakukan pelanggaran lagi ketiga, gambling fallacy, out of data, strawman argumentum sekaligus. Oleh karena itu sesuai dengan peraturan, Pak Bom Bom dengan berat hati kamu didiskualifikasi dan debator muslim atas nama Bang Zuma dinyatakan keluar sebagai pemenang. Congratulations. Baik, terima kasih banyak dan kita akan mendengarkan winning speech dari sang pemenang. Sekali lagi saya mengucapkan penghormatan dan terima kasih banyak kepada Pak Bom Bom yang sudah pertama kali menyarankan ini. Tetapi aturan tetap aturan. Sebentar Bang Zuma, saya luruskan dulu. Tetapi aturan tetaplah aturan, teman-teman. Jadi setelah acara ini saya akan mute sepihak dulu Bang Zuma, mohon maaf. Jadi setelah acara ini ya, saya masih tidak mengenal kalian berdua. Nanti setelah acara ini semua follower kalian ingin membeli Superboy silakan, tidak perlu karena ini adalah room profesional untuk debating. Selama mengikuti aturan ya akan tetap aturan. Total 3 pelanggaran untuk teman-teman dari Kristen perwakilan dari Pak Bom Bom dan 1 pelanggaran dari debater muslim perwakilan dari Bang Zuma. Oleh karena itu setelah melalui 40 menit yang terbagi dari 10 menit pembidasan dan 30 menit debat profesional, dinyatakan versi Superboy debat profesional lintas agama Islam versus Kristen antara Bang Zuma perwakilan dari Islam dan Pak Bom Bom perwakilan dari Kristen dimenangkan oleh yang terhormat Bang Zuma. Congratulations.
mendengarkan winning speech atau pidato kemenangan dari pemenang. Silakan Kreator Muslim Bang Zuma Official. Congratulations. Silakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, serta salawat senantiasa kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, kemenangan itu tetaplah kemenangan. Yang hak itu akan tetap hak, yang batil tetap batil. Dan kemenangan itu, yang hak itu pasti menang terhadap kebatilan. Kenapa Al-Quran itu datang? Seruannya kemudian, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Jadi ketika kemudian kitab-kitab terdahulu, sebagian besar dari pemeluknya, dari pemegangnya itu melakukan hal yang seperti kita lihat tadi, maka Allah kemudian datangkan Al-Quran sebagai petunjuk terakhir, litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran ini tidak bercampur dengan kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, tidak bercampur dengan kitabnya orang Kristen. Murni ini penyampaian Allah dari langit. Sampai dia ada di sini. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih ya Allah, terima kasih Rasulullah, dan terima kasih umat Islam dimanapun berada. Juga kepada saudara Superboy, salam kenal, Anda luar biasa, Masya Allah. Saya salam hormat dari Mas Uma dan juga tim saya. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa Anda lanjutkan untuk berkembang lebih ke depannya lagi, memberikan edukasi kepada anak bangsa. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Zuma, dan saya pun salam kenal. Izin untuk follow back, dan ini adalah kemenangan Bang Zuma di sini. Tidak akan menentukan bahwa berikutnya semua Islam yang naik ke sini akan menang, tidak. Kita hanya akan lihat bahwa kualitas yang dibawa yang akan saya nilai seperti itu. Jadi kemenangan di sini saya lihat bukan kemenangan berdasarkan agamanya, tetapi kemampuan personal untuk menunjukkan debat yang baik dengan kualitas yang terhormat. Terima kasih banyak untuk saudara Bang Zuma 01 Official. Telah menghargai dialektika dengan baik, titip salam untuk semua timnya Bang Zuma. Dan sebelum turun nanti kita akan memberikan seperti biasa, kalau teman-teman yang sudah sering ada di room ini ya, sebelum turun kita akan ada after party. Jadi saya akan mengizinkan sekitar 3 orang ya, bisa direkomendasikan oleh Bang Zuma sebagai pemenang, atau siapa saja di bawah 3 orang, teman-teman muslim, debater muslim, pembicara muslim, atau siapapun itu yang mau naik ke atas, 3 orang akan saya undang. Jadi ini untuk after party ya, entah itu untuk mengucapkan salam atau untuk mengucapkan selamat ya, atau untuk menyapa boleh, tetapi tidak boleh ada penistaan atau ucapan kebencian di atas. Permintaan naik masih belum saya buka, saya akan buka sedikit lagi karena tadi saya tutup, bersabar sebentar ya. So 3 kursi akan saya buka, untuk 3 muslim silakan naik ke atas. Ini kalau kalian lihat biasanya di episode-episode sebelumnya kalau Kristen yang menang, saya akan naikkan 3 orang Kristen untuk after party. Sekarang karena muslim yang menang, saya akan menaikkan 3 speaker, apologet, debater, siapa saja simpatisan untuk naik ke atas 3 orang. Setelah itu akan ada after party mengenai evaluasi. Jadi semua orang bisa naik ke atas setelah Bang Zuma turun. Bersabar sebentar Bang Zuma, saya akan undang 3 orang untuk naik ke atas ya. Teman-teman muslim yang mau naik ke atas, terserah, debater, apologet, simpatisan, silakan. Superboy tunggu dari sekarang. Sekali lagi congratulations untuk Bang Zuma.
Wah, ini saya bingung sekali, banyak sekali yang minta naik. Apakah bisa dibantu Bang Zuma rekomendasi atau saya naikkan random aja yang mau naik ke atas? Banyak sekali yang mau naik. Siapa aja di dalam? Baik, kita ada banyak banget. Ini ada ya siapa aja ya. Yang penting bahwa ke atas adalah teman-teman muslim yang ingin after party. Boleh silakan tanpa ada penistaan dan penghinaan ya. Akan saya naikkan. Coba kita terima dulu. Yang pertama ada Kakang. Ya, selamat malam Kakang. Oke, terputus jaringannya, tidak bagus. Oke, I don't know, ini banyak banget, jadi bentar ya, kita akan lihat dulu. Oke, mari, selamat malam, Saudara Yonatan Nandar. Assalamualaikum. Halo, Saudara Yonatan. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, monggo. Ya, Waalaikumsalam. menyampaikan barakallahu fiik, ana uhibbuka fillah Gurunda. Masya Allah, luar biasa. Syukran Adinda, luar biasa. Iya. Masya Allah. Iya, saya jadi gak live nih, jadi dari tadi jadi live saya nonton dari awal. Masya Allah, luar biasa. Berkah selalu buat abangku yang Alhamdulillah. Makasih saya Ade. cintai. Masya Allah. Barakallah. Gitu. Syukran. Dan kalau ada, boleh menyampaikan sedikit nggak? Kalau ada pihak Kristen yang mau berdiskusi dengan saya di room ini, boleh, tapi syaratnya open cam. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Yonatan. Kita ada Mbak Vera ya. Halo Kak Vera, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Gurunda. Semoga sehat-sehat selalu Gurunda. Dan untuk Amin. Superboy, Alhamdulillah Bunda mengucapkan juga terima kasih telah memberikan ruang buat Gurunda Zuma Amin. berdialog dengan Bom ya. Dan Alhamdulillah ternyata Superboy host yang the best. Terima kasih banyak ya Superboy. Lanjut. Baik, yang terakhir naik ke atas ya, ini untuk perwakilan dari penonton. Untuk teman-teman yang belum bisa naik, maafkan karena banyak banget yang minta naik. Nanti mungkin habis dari room ini, di room teman-teman atau di room Bang Zuma mau diucapin boleh ya, karena kita durasi. Selamat malam Bang Fabian, silakan kalau ada ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam kenal Bang Zuma. Salam kenal Abang. Sehat selalu. Alhamdulillah. Sama-sama Bang. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak ya atas dukungannya, atas doanya juga. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkat kepada kita semuanya. Amin. Mungkin Baik, terima Ya. kasih ya. 3 orang sudah cukup. Kita mungkin Oke. akan selesai. Mohon maaf telah menyita waktunya kurang lebih 1 jam 29 menit. Ada yang mau disampaikan sebelum turun? Silakan, kesempatan untuk closing statement dari winning debater kita pada malam hari ini adalah Bang Zuma 01 official. Silakan closing statementnya. Oke, baik. Terima kasih pada saudara host Superboy. Ini kita ada di dalam zona diskusi lintas agama yang disimak oleh anak bangsa ya. Dari forum ini kemudian saya ingin menyampaikan bahwasanya dengan adanya tema tadi, siapa yang mengambil kitabnya Yahudi, Islam atau Kristen, di mana wakil dari saudara kita Kristen Pak Bom sendiri itu hanya masuk ke dalam isi daripada kitab Al-Quran. Padahal kalau ingin membahas kitab isinya, temanya harus kita rubah. Siapa yang firman Allah, firman Tuhan, Al-Quran atau Bible, baru kita masuk ke dalam isi. Ini temanya siapa yang mengambil. Artinya kalau sudah menemukan jawabannya, silakan
silakan undang saya lagi untuk berdiskusi di forum Anda. Kalau nggak mau di forum saya, di forum Anda saja, di forum Kristen. Kalau sudah ada temukan jawabannya, silakan undang saya untuk berdiskusi. Tapi dengan catatan, tidak ada penghinaan, tidak ada penistaan, tidak ada penghujatan. Hentikan misionaris, kristenisasi, hentikan. Apatah lagi dengan cara-cara yang tidak baik. Mari kita sebarkan agama kita dengan cara yang baik. Ajarkan umat dengan cara yang baik. Jangan dengan cara-cara yang tidak baik, tapi dengan cara baik. Mari kita berdiskusi dengan elegan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan hal yang positif. Saya kira begitu dari saya, Saudara Superboy. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Kalau begitu sudah selesai semuanya. Ini di bawah ada teman-teman yang banyak mau minta naik. Izinkan saya sama Bang Zuma. Teman-teman harus paham di room saya ya. Satu partai selesai satu partai. Tidak ada keroyokan atau tidak ada ajang adu di sini ya. Jadi kalau teman-teman yang berminat sama Bang Zuma atau dengan siapapun, silakan kontak beliau atau siapapun. Kalau dua belah pihak setuju, room saya akan menerima dengan gratis. Silakan ke sini gitu. Jadi tadi lawannya Bang Zuma adalah Pak Bom Bom. Bukan berarti setelah itu siapa yang kalah dan kita akan lanjut terus. Tidak begitu. Satu partai selesai ya sudah. Kalau pengen menjajah lagi, kirim undangan, silakan minta. Kalau beliau mau ya silakan ke room saya. Kalau dua-duanya mau tanpa paksaan. So tidak akan dilanjutkan ya. Karena memang Bang Zuma sudah selesai dengan Pak Bom Bom. Seperti itu mainnya dialektis. Nanti kalau aku penasaran sama Bang Zuma atau dengan siapapun, bicarakan dengan orangnya, kita atur jadwalnya. Tidak on the spot kayak gini, itu tidak profesional seperti itu. Baik Bang Zuma, sudah selesai. Saya pamit undur diri ya. Iya, baik. Terima kasih. Dengan hormat saya akan izin turunkan ke bawah ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Waalaikumsalam. Baik.